Halo semuanya, kita telah mempelajari dasar-dasar machine learning dan sekarang kita akan memasuki topik yang menarik, yaitu machine learning regression. Pada modul ini kita akan mempelajari konsep, teknik, dan aplikasi dari regression dalam konteks machine learning. Nah, apa sih regression itu? Jadi, regression merupakan salah satu teknik penting dalam machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan pola yang terdapat dalam data. Dalam regression, kita mencoba untuk membangun model matematika yang dapat mempelajari hubungan antara variabel input atau kita sebut dengan X dan variabel output atau yang dinotasikan sebagai Y. Mungkin kita bisa mulai dari contoh sehari-hari supaya kalian bisa lebih mudah pahamnya. Jadi pernah gak sih kalian tuh jual HP bekas? Terus bingung nih mau pasang harga berapa ya? Nah itu di forum-forum atau di counter-counter itu sering terjadi ya masalah-masalah dilema seperti itu. Terus biasanya kita menentukan harga itu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Apa aja sih faktor-faktor penentu harga HP tersebut? Yang pertama itu seperti contohnya ya, ada mereknya, tahun belinya, chipsetnya, storage-nya, RAM-nya, kamera, fitur, kapasitas baterai, warnanya, kondisinya, aksesorisnya, bahkan lokasi di mana kita menjualnya. Itu berpengaruh banget ke harga HP bekas yang akan kita jual. Nah, dari faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, nantinya akan dirangkum ke dalam bentuk tabel. Untuk mempermudah permisalan, di sini aku bakal ambil seri HP dan lama pemakaiannya aja sih sebagai fitur atau variabel X-nya. Kemudian yang ingin kita prediksi atau variabel Y-nya, yaitu harga jualnya. Nah, variabel X ini juga dikenal sebagai independent variable, yakni variabel bebas yang tidak terikat oleh variabel lain. Sedangkan Y itu disebut sebagai dependent variable, yaitu variabel yang terikat atau nilainya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Ada dua pendekatan regresi yang populer digunakan, yakni regresi linear dan regresi nonlinear. Apa sih bedanya? Coba kita lihat gambar di layar. Jadi garis yang merah itu mewakili regresi linear, sedangkan garis oranye dan hijau itu mewakili regresi nonlinear. Yang lebih spesifiknya, regresi polinomial ya untuk kasus ini. Jadi sederhananya, kalau regresi linear itu ketika divisualisasikan garisnya itu lurus, sedangkan regresi nonlinear itu garisnya ada berkelok-keloknya gitu. Nah, jumlah kurvanya sendiri itu tergantung dari derajat polinomialnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan diterangkan di slide selanjutnya. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang linear regression ini. Buat teman-teman yang gak suka matematika, tenang aja, gak usah takut, gak usah trauma ya. Jangan kena mental duluan begitu lihat rumus matematika di sini. Kalian bisa cepetin video ini, tapi buat kalian yang penasaran, aku akan coba terangin rumus ini. Kalau aku cepatan jelasinnya, bisa di-pause dulu sambil direnungin pelan-pelan. Jadi, ini adalah rumus linear regression. Y itu adalah nilai yang ingin kita prediksi. Beta 0 itu adalah intercept atau bias. Nilai yang akan muncul apabila X nilainya sama dengan 0. Beta 1 adalah regression coefficient, dikenal juga sebagai weight atau bobot, yakni variabel yang mempengaruhi perubahan nilai Y berdasarkan nilai X. Sedangkan X itu sendiri adalah independent variable, yang mana akan mempengaruhi nilai dari Y. Terus di sini ada epsilon ya, yang merupakan error dari prediksi. Karena hasil prediksi kita nantinya belum tentu sesuai dengan Y. Oleh karena itu, jarak antara Y dengan hasil prediksinya kita sebut sebagai nilai error. Kemudian di sebelah kanan ada garis dan beberapa titik. Bisa kita asumsikan sumbu X adalah lama pemakaian HP, sedangkan sumbu Y adalah pengurangan harga jualnya. Titik-titik hitam adalah data harga jual yang kita ketahui, sedangkan garis merah merupakan garis regresi itu sendiri. Bisa kita simpulkan bahwa semakin lama HP digunakan, maka penurunan harga juga akan semakin besar pula.
Oke, selanjutnya kita masuk ke non-linear regression. Jika kita langsung lihat di sebelah kanan, yang membedakan non-linear regression adalah garisnya tidak lurus. Jadi ada belok-beloknya gitu deh. Nah, jumlah belokannya itu tergantung dari nilai H di rumus bagian atas. Apa sih H itu? Jadi notasi H itu adalah derajat polinomial. Jadi semakin besar derajatnya, maka semakin panjang pula rumusnya. Dan jumlah kurva garisnya semakin banyak pula. Selain itu, untuk notasi variabel-variabel lainnya, itu masih mirip dengan penjelasan linear regression di slide sebelumnya. Terus mana sih yang lebih baik antara linear regression dan non-linear regression? Kedua jenis regresi ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Regresi linear sering digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan fitur-fitur tertentu. Misalnya, memprediksi harga rumah berdasarkan luas, tanah, dan jumlah kamarnya. Sedangkan regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara variabel input dan outputnya itu memiliki pola yang kompleks, seperti prediksi pertumbuhan populasi manusia ataupun prediksi harga saham. Pemilihan antara regresi linear dan regresi nonlinear ini tergantung pada sifat data dan hubungan yang ingin dipelajari. Seperti yang ditampilkan pada gambar, regresi linear itu lebih rawan mengalami underfitting, yakni kondisi ketika algoritma model terlalu sederhana, sehingga kurang dapat memprediksi data dengan cukup baik. Sebaliknya, regresi nonlinear yang kurang pas juga dapat mengalami overfitting, yakni model terlalu baik mempelajari data-data training dan dikhawatirkan memiliki performa yang buruk ketika diberi data yang belum pernah ia temui. Jadi begitu ya teman-teman, yang paling baik adalah yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. Ya seperti yang namanya hidup, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Oke teman-teman, kita telah membahas regresi linear dan regresi nonlinear. Dua jenis regresi yang umum digunakan dalam machine learning. Jadi, regresi linear adalah metode yang digunakan ketika hubungan antara variabel input atau X dan variabel output Y dapat didekati dengan garis lurus. Dalam regresi linear, kita mencoba untuk menemukan garis regresi terbaik yang mewakili hubungan linear antara variabel input dan output. Regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara variabel input dan output tidak dapat dijelaskan dengan garis lurus. Dalam regresi nonlinear, model matematika yang digunakan dapat berupa fungsi nonlinear seperti polinomial, eksponensial, logaritmik, atau fungsi sigmoidal. Tujuan utama dalam regresi nonlinear adalah untuk menemukan model yang paling cocok untuk menggambarkan hubungan kompleks antara variabel input dan output. Nah, dengan memahami regresi linear dan nonlinear, kita dapat memilih metode yang tepat untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan output dalam situasi yang berbeda. Saya rasa cukup sekian. Aku Rizky, sampai jumpa di modul berikutnya.